Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Oktaviani, Prodi PGMI semester 4. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Takengon. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran atau mata kuliah yang berjudul Masail Fikih dan Al-Hadis. Jadi saya akan menjelaskan pelajaran yaitu hukum lomba mengadu suara kicauan burung. Jadi, burung termasuk hewan yang banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan, mereka memeliharanya di dalam sangkar yang bagus. Ada banyak alasan mengapa mereka memelihara burung. Ada yang memelihara karena suka pada warna burung yang indah, dan ada pula karena suka suara kicauan burung yang bagus. Bahkan di banyak tempat suara kicauan burung tertentu diperlombakan. Bagaimana hukum diperlombakan suara kicauan burung pada Islam? Baik, pada dasarnya memelihara burung di dalam sangkar karena suka suaranya atau kicauannya yang indah dan merdu diperbolehkan dalam Islam, asal burung tersebut diberi makan dan minum dengan baik. Maka boleh memelihara burung di dalam sangkar. Boleh bagi seseorang menahan atau memelihara hewan walau untuk sekedar mendengar suaranya atau melihatnya, atau menahan anjing untuk kebutuhan dengan syarat hewan-hewan itu diberi makan. Adapun mengadu suara kicauan burung untuk didengarkan suaranya yang paling indah selama tidak ada taruhan uang di dalamnya, maka hukumnya boleh. Sebagian ulama mengatakan makruh. Ini sebagaimana disebut dan dapat memelihara merpati untuk diambil telurnya atau anaknya, atau untuk kesenangan saja, atau juga seperti kurir pembawa surat hukumnya mubah dan dimakruhkan bermain-main dengannya dengan menerbang-nerbangkan atau dengan diadu atau diperlombakan. Sementara jika di dalam perlombaan tersebut ada taruhan uangnya, maka perlombaan suara kicauan burung menjadi haram. Namun jika tidak ada taruhannya sebagaimana dijelaskan di atas, maka hukumnya boleh. Maka tidak diperkenankan mengadu hewan pada selainnya seperti sapi, burung, anjing, dan lain sejenisnya. Bila dengan uang, aduan itu akan disebut dengan haram. Bila tanpa uang, maka aduan tersebut dikatakan boleh. Dengan demikian, hukum asal memperbolehkan suara kicauan adalah boleh. Ia menjadi haram jika di dalamnya terdapat taruhan atau judi. Baik, di sini ada juga perlombaan tanpa mendapatkan hadiah. Perlombaan seperti ini diperbolehkan seperti perlombaan lari, kendaraan, burung, kuda, keledai, dan lain sebagainya. Jumhur ulama memperbolehkan perlombaan yang tidak menyediakan hadiah berdasarkan riwayat Abu Daud dan Aisyah bahwa dirinya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat safar atau berpergian. Aisyah berkata, "Aku mendahului beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku pun mengalahkan beliau dengan Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berlari. Tak kala badanku mulai gemuk, aku mencoba mendahului beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengalahkanku. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Inilah balasanku.' Sementara para ulama Abu Hanifah berpendapat bahwa perlombaan hanya diperbolehkan untuk onta, kuda, dan anak panah berdasarkan riwayat Ahmad dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada perlombaan kecuali pada onta, kuda, dan anak panah. Mereka juga menambahkan perlombaan lari berdasarkan hadis Aisyah di atas. Dan juga ada perlombaan dengan mendapatkan hadiah. Tidak ada perbedaan di kalangan para fuqaha dalam memperbolehkan perlombaan dengan menggunakan hadiah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai perlombaan. Perlombaan apa saja yang dapat diperbolehkan oleh itu. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tidak diperbolehkan adanya hadiah kecuali di dalam perlombaan melempar anak panah, onta, atau kuda. Sementara pada ulama Hanafi berpendapat bahwa perlombaan hanya ada 4, yaitu onta, kuda, anak panah, dan berlari. Apabila ia adalah perlombaan yang menyediakan hadiah, lalu dinamakan hadiah itu diperoleh. Yang pertama,
Apabila perlombaan tersebut dilakukan antara 2 orang atau lebih, hadiahnya dikeluarkan dari salah seorang yang bertanding. Seperti salah seorang dari mereka yang mengatakan, jika engkau bisa mengalahkanku, maka engkau berhak mendapatkan hadiah dariku, dan jika aku berhasil mengalahkanmu, maka aku tidak perlu mendapatkan apa-apa darimu. Tidak apa perbedaan di kalangan para fuqaha bahwa hal ini diperbolehkan. 2. Hadiah itu dikeluarkan oleh imam, pemimpin atau sejenisnya, maka ini pun diperbolehkan dan tidak ada perselisihan di dalamnya, baik hadiah itu diambil dari harta pribadinya atau dari baitul mal, karena di dalam hal itu terdapat kemaslahatan, yaitu anjuran untuk mempelajari jihad dan memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Yang ketiga, hadiah itu diambil dari kedua kelompok yang berlomba, yaitu berupa taruhan. Para fuqaha berpendapat bahwa hal itu tidak diperbolehkan dan termasuk dalam kategori judi yang diharamkan, karena setiap dari kedua orang yang bertanding itu tidaklah luput dari untung atau rugi, baik uang yang dikeluarkan oleh keduanya untuk hadiah itu dalam jumlah yang besar, yang seperti mereka mengeluarkan 10 dinar ataupun tidak sama jumlahnya, seperti salah seorang mengeluarkan 10 dinar sedangkan hal yang lain cukup dengan 5 dinar. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Juz 2 halaman 8433. Jadi di sini hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.